Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vira Cesaria Nurdiono. Saya di sini akan menjelaskan cara proses setup database Accurate, mulai dari membuat file kerja Accurate sampai dengan selesai atau memasukkan data intransaksi. Mau tahu gimana caranya? Maka tonton terus videonya dan simak sampai selesai. Pertama, kita klik terlebih dahulu aplikasi Accurate. Setelah melanjutkan bahan berikut, klik buat data perusahaan baru. Pilih file yang akan kita simpan file tersebut. Saya memilihnya di local disk dengan file name Accurate Kevin Lesam, file name-nya PT Vira Cesaria Nurdiono _name. Kemudian create, habis itu klik OK. Maka muncul daftar pengguna dan kata kunci dengan sama kata kuncinya dengan daftar pengguna di supervisor, klik OK. Kemudian pilih bahasa Indonesia, klik lanjut. Persiapan mahir, klik lanjut. Namanya rupiah, nilai tukar 1. Negaranya Indonesia, simbolnya Rp. Kemudian klik lanjut. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Informasi periode perusahaan, perusahaannya sama, PT Vira Cesaria Nurdiono _name saya. Alamatnya itu Jalan Soekarno-Hatta nomor 25, Bandung. Nomor tutup buku 30/11/17, telepon camat 11/17, kemudian lanjut. Tanggal pengukuhannya diganti 01/01/17. Hapus semua akun kecuali akun opening balance equity dan retained earning. Klik kanan lalu hapus, oke, dan seterusnya seperti itu. Setelah tersisa 2, klik di sini untuk import dari berkas, kemudian pilih file of type-nya diganti menjadi Excel. Nah, saya mengurutkan 1, 2, 3, sampai 7 untuk mempermudah transaksi agar tidak salah memasukkan datanya pada saat pengimporan. Kemudian klik ambil data, klik kanan lalu hapus. Definisikan kolom ke nomor akun, nama akun, tipe akun, lalu didefinisikan kembali. Kas menjadi kas bank, other current asset menjadi aktiva lancar lainnya, dan lainnya seperti itu. Setelah semua sudah didefinisikan, maka klik OK. Lalu import datanya selesai. Nah, data gagal, maka pengimporan data selesai. Kemudian ubah nomor akun retained earning menjadi sesuai dengan di soal 36.000. Saldo awalnya kita ubah sesuai dengan soal, yaitu 1.293.800.000 yaitu. Lalu klik OK. Kemudian ekuitas saldo awalnya kita pilih opening balance equity, akun laba ditahannya retained earning, lalu klik lanjut. Akun default mata uang, akun hutang menjadi akun payable, akun piutang menjadi akun receivable. Pembayaran di muka penjualan kita buat menjadi akun payable, akun receivable, diskon penjualan sales diskon. Setelah itu klik lanjut. Di daftar lain syarat pembayaran 2, enter 10, enter 30,
kemudian enter, lalu 3, enter 10, enter 30, kemudian enter 0, enter 0, enter 0, kemudian enter. Di kode pajak dibikin T, nama PPN, keterangan pajak pertambahan nilai, nilai pelnya 10%, pajak penjualannya VAT out, pajak pembeliannya VAT in, kemudian klik 2 kali. Setelah selesai semua, lalu klik lanjut. Tipe pelanggan dan metode pengiriman, di soal modul tidak terdapat informasi, maka klik lanjut. Pelanggan, klik di sini untuk impor dari berkas, kemudian pilih filenya, ganti file offset menjadi Excel, pilih yang kedua, lalu ambil data. Di situ klik kanan hapus, definisikan kolom kode menjadi nomor pelanggan, nama menjadi nama pelanggan, kemudian alamat 1, tanggal saldo per tanggal, no invoice, no faktur saldo awal, termin menjadi syarat, termin syarat didefinisikan lagi 2/10/30, saldo menjadi saldo awal, lalu pajak 1 menjadi pajak pertama, didefinisikan lagi PPN-nya menjadi PPN, klik OK, kemudian tipe pelanggannya didefinisikan menjadi umum, lalu klik impor data. Data gagal, maka pengumpulan data yang tidak selesai. Klik lanjut. Yang masuk sama pengumpulan seperti data pelanggan. Di sini untuk impor dari berkas, pilih filenya, ganti file offset menjadi Excel, pilih yang ketiga daftar pemasok, ambil data, kanan hapus. Yes. Kodenya nomor pelanggan, namanya didefinisikan nama pelanggan, alamatnya alamat 1, tanggal atau nolnya saldo per tanggal, invoice no faktur saldo awal, terminnya syarat didefinisikan lagi jadi 3/10/30, lalu klik OK. Saldonya saldo awal, pajak 1 itu pajak pertama, jadi lagi PPN menjadi PPN. Oke, kita sudah semua, klik impor data, data gagal, maka pengumpulan data berhasil, klik lanjut. Kemudian yang kategori barang tidak terdapat di dalam soal, maka klik lanjut. Akun default mata uang, disediaan, kita menjadikan merchant inventory penjualan, sales of penjualan, sales returns, diskon barang pengiriman, merchant inventory, harga barang penjualan, cost of goods sold, harga barang pembelian, inventory yang kembali ekspor, dan metodenya elektrik, lalu klik lanjut. Dan metode biaya di soal kita disuruh dengan metode rata-rata, klik lanjut. Informasi barang di sini untuk impor dari berkas, kemudian pilih file offsetnya diganti menjadi Excel, setelah itu pilih yang keempat, Excel persediaan, kemudian ambil data, seperti biasa klik kanan lalu hapus di kolom utama, lalu didefinisikan lagi kode menjadi nomor barang, kuantitas menjadi kuantitas, sampai menjadi unit 1, total menjadi total biaya, pajak dulu menjadi ada pajak pembelian yang definisikan ketentuan pajak jual menjadi kode pajak penjualan, definisikan lagi dengan kode PPN, data gagal, maka pengimpor data yang selesai, lalu klik lanjut. Jika sudah terkena pajak, di sini untuk impor dari berkas, pilih
pilih file, ganti file objek menjadi Excel. Pilih yang kelima, daftar tipe aktiva tetap pajak. Ambil data seperti biasa, klik kanan pada hapus. Definisikan lagi tipe aktiva tetap menjadi golongan aktiva tetap pajak, umur aktiva menjadi umur ekonomis pajak, metode penyusutan fiskal menjadi metode penyusutan pajak. Lalu sesuai yang lengkapnya didefinisikan lagi menjadi metode penyusutannya menjadi metode penyusutan, lalu sudah disusunkan seperti yang terdefinisi garis lurus metode garis lurus inaktiva menjadi aktiva, lalu yang didefinisikan lagi menjadi satu seperti menjadi nilai residu sumber dana, nilai residu menjadi nilai residu, dan FA fiskal menjadi aktiva tetap pajak. Didefinisikan lagi yang menjadi benar, lalu oke. Jika sudah semua, maka klik import data. Data gagal, maka penyimpanan data dianggap selesai, lalu klik lanjut. Neraca percobaan diabaikan saja, kemudian klik lanjut, selesai. Tahap berikutnya, kita periksa hasil neraca saldo awal dengan klik laporan, lalu daftar anggaran, klik buku besar, kemudian klik neraca saldo klasik 2 kali hingga muncul tampilan seperti ini, lalu pilih tanggal 30
diganti periodiknya menjadi November dan tahunnya menjadi 2017. Lalu klik OK. Klik OK kembali. Setelah itu klik perbarui. Maka opening balance equity-nya menjadi 0 dan akumulasi depresiasinya sudah mulai muncul angkanya dan saldonya sudah sesuai dengan soal di modul neraca klasik, sudah sesuai dengan modul yaitu 6.529.590.500 rupiah. Sudah sesuai ya. Maka kita akan masuk ke berikutnya yaitu menginput data transaksi di modul. Tanggalnya tanggal 01/12/2017. Terus memonya pembayaran gaji karyawan November. Gaji karyawan yang pertama. Kalau yang faktur-faktur gitu nggak usah tahu. Sama yang Bentar, satu dulu. Bentar, bentar. Habis pemohon terus Jadi dimasukin ekonominya menjadi wages and salaries payable. 21 Klik 2 kali. wages and salaries payable kan. Kemudian Apa ini di kalkulator ya? Nah, setelah itu simpan di foto. Kan? Menginput data transaksi faktur penjualan yaitu dengan sales invoice pelanggan itu masukkan ke toko bintang. Ganti nomor invoice-nya. SD 1201. Aduh, lo jeda dulu, gue mau nyoba dulu. FKSB terus date-nya juga disamain kan, disamain sama tanggal invoice-nya. Gue nyoba OB termsnya gue yang di depan titiknya 20. itu 20, unit price-nya Terus masukin 2.800.000. satuannya 2 juta kan. Faktur penjualan masukkan ke toko bintang. Setelah itu ganti nomor invoice-nya. Aduh, lo jeda dulu, gue mau nyoba dulu.
juga disamain kan, bener nggak? Disamain sama tanggal invoice-nya. Iya benar. Dan tanggal sih. Gue nggak ngerti itu. FOB termsnya 200 itu deh, gue langsung masukin itemnya yang YS. Unit price-nya 4.200.000. 4 juta 200. Kemudian klik enter. Nah, setelah itu Setelah itu pilih strike. masukin strike-nya Strike-nya yaitu 300.000. 300.000. Gua agak apa-apa. Kemudian enter. Akan muncul akun dari kiri yaitu Fakir. Fakir. Tiga strike in ya. Bener gak sih? Ya strike in. Bener gak? Kan dan tutup ya kan? Simpan dan tutup. Kemudian kita akan mengikuti proses silakan, yaitu dengan pembelian, lalu pembelian dan pembelian. Kemudian ganti formula menjadi kakak. KKFB 1202. Kemudian tanggalnya diubah menjadi 19 2020. Kita lihat dengan syarat terminnya 3/10 sudah benar. Lalu jumlah diskonnya 2.805.000. Kemudian pilih Merchandise Inventory. Setelah itu, klik termin dan lain-lainnya. Terminnya karena di sekolah tidak ada termin. Kemudian
fragnya itu 30 dari fragnya. Kemudian kita pilih account number, kemudian pilih office supplies, klik 2 kali, lalu kita klik logo yang ada gambar kalkulatornya, maka simpan dan tutup. Setelah itu masuk ke bukti transaksi 11, yaitu kas masuk tentang pelunasan piutang dagang. Maka masuk ke penjualan, penerimaan penjualan. Kemudian receipt formnya toko bintang. Ubah tanggalnya tanggal 13 Desember 2017. Sama juga nomornya UKM SB102. Lalu payment date-nya sama, yaitu tanggal 13/12/2017. Kemudian pilih, kita lihat dia membayar 95.700.000, maka pilih yang 95.700.000, klik buy. Setelah itu klik tombol icon kalkulator dan simpan dan tutup. Kemudian masuk ke bukti transaksi 31, yaitu pilih description-nya tentang pembayaran dividen. Kemudian account number-nya yaitu dividen. Kemudian pilih debitnya 50 juta rupiah. Lalu yang keduanya pilih dividen payable sama 45 juta rupiah, kemudian enter. Setelah itu pilih account number-nya, invoice tax payable, kemudian simpan dan tutup. Setelah itu kita masuk ke bukti transaksi 32, tetap sama di buku besar jurnal voucher. Setelah itu isi description-nya, perhitungan PPN, pilih account number-nya dengan VAT out, yaitu debitnya dengan saldo 67.778.000. Kemudian strike in sama strike in dengan 42.055.000.
jurnal keseluruhan, maka daftar laporan buku besar. Lalu jurnal keseluruhan dari tanggal 1/1/17 sampai tahun 2020 sekarang. Kemudian inilah keseluruhan jurnal. Sudah balance, lalu kita lihat laporan lainnya sama laporan daftar laporan. Lalu pilih laporan keuangan, kemudian pilih laporan laba rugi klasik. Tanggalnya dari tanggal 1 bulan 1/17 sampai tanggal 31/12/17. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah laporan laba ruginya. Laba rugi standar. Kemudian kita ingin melihat laporan keuangan yang lain, tetap sama di laporan keuangan. Cuma kita akan melihat laporan ekuitas pemilik. Itu dari 1 bulan 1/17 sampai 31/12/17. Lalu klik OK. Nah, inilah perubahan ekuitas pemilik. Terus kita lihat lagi laporan keuangan yang lain, itu neraca saldo, yaitu pertanggalan 30/11/17. Lalu klik OK. Nah, ini neraca standarnya. Kemudian laporan arus kas metode tak langsung dari periode 1/11/2017 sampai 11/2017. Kemudian klik OK. Nah, ini laporan arus kas metode tidak langsung. Sekian video hari ini. Semoga video hari ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.